muncul di berbagai tempat di Pulau Jawa, terutama daerah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dalam historiografi sejarah kota-kota lama di Jawa, nama Galuh dijadikan nama kabupaten di Pidangan yang berhubungan erat dengan sejarah Kerajaan Galuh yang berdiri pada akhir abad ke-7. Dalam beberapa sumber dijelaskan, pada abad ke-7 Kerajaan Tarumanegara, terutama pada masa pemerintahan Raja Tarusbawa, Raja Tarumanegara 667 sampai 670 Masehi, pamornya makin memudar. Kondisi itu dimanfaatkan oleh Wirikakawadayun untuk melepaskan Kendan dari kekuasaan Tarumanegara. Upayanya berhasil. Tanpa menimbulkan konflik dengan penguasa Tarumanegara, kerajaannya diberi nama Galuh dengan pusat kekuasaan daerah Kendal. Kendal yang termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Oleh Kendal tidak memadai sebagai pusat pemerintahan, maka Wirikakadayun memindahkan pusat pemerintahannya ke beberapa daerah sampai daerah Karangkamulian sekarang yang dibangun menjadi pusat kerajaan Galuh. Dalam buku Jendela Lubis 2013 halaman 237. Sementara itu, Raja Tarusbawa mendirikan kerajaan Sunda sebagai kelanjutan dari kerajaan Tarumanegara. Kemudian terjadi perundingan antara Wirikakadayun dengan Tarusbawa mengenai wilayah kekuasaan masing-masing. Perundingan sampai pada kesepakatan bahwa Sungai Citarum menjadi batas wilayah kedua kerajaan. Daerah sebelah barat Citarum menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Sunda dan daerah sebelah timur Citarum menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Galuh. Tahun 1511 ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis menyebabkan perdagangan Muslim berhenti berdagang ke sana. Hal ini menyebabkan pelabuhan milik kerajaan Sunda menjadi ramai. Di sisi lain, adanya kekhawatiran setelah makin banyaknya Islam di kerajaannya yang beragama Hindu. Untuk itu, Ratu Jaya Dewata pada tahun 1512 mengirim Ratu Samyang ke Malaka. Tujuannya untuk melakukan perjanjian dengan Portugis berupa kerjasama perdagangan bebas di pelabuhan kerajaan Sunda. Sebagai imbas dari kerajaan Portugis harus membantu kerajaan Sunda apabila ada penyerangan dari kerajaan Demak dan Cirebon. Meskipun kedua belah pihak telah melakukan kerjasama, faktanya belum terrealisasikan. Maka pada tahun 1941 mengirim lagi Ratu Samyang ke Malaka untuk melakukan penegasan akan kerjasama di antara keduanya. Kunjungan kedua mendapat balasan pada tahun 1522. Portugis mengirimkan Hendrik de Leme untuk menjajaki perjanjian di antara kerajaan Sunda dan Portugis. Utusan dari Portugis datang dengan membawa berbagai hadiah untuk Raja Sunda. Maka hasil dari kunjungan tersebut sepakatilah perjanjian politik antara keduanya.